Penanya yang pertama dari Pak Sohibul. Saibon. Pak Saibon, ya. Pak Saibon, silahkan dari mana, sampaikan pertanyaan langsung. Silahkan. Terima kasih Pak Kunchoro. Siap. Ini kami dari TPP Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. Ini pas sekali sesinya ini Pak. Kebetulan ada sini, kita tanya dan. Ini dengan Bapak Kepala Desa Padang Langkat dan juga Sekretaris. Mereka ini sebenarnya mau nanya tapi malu, saya wakilkan aja ini Pak. Pertanyaannya adalah ini tentang 20% ketahanan pangan. Ini desa masih gampang Pak menggunakan dananya karena regulasi yang dipegang mereka ini masih mengambang. Artinya belum jelas. Belum jelasnya mengapa? Sebagai contoh, itu katakanlah ini kayak saya telah berdiskusi tadi, bagaimana kalau kita gunakan untuk peternakan gitu ya, ataupun pembelian pembibitan, maka menurut informasi dari pengelola keuangan itu di aplikasi Siskedes dengan OnSpam yang dari Kementerian Keuangan itu tidak sinkron. Jadi mereka belum bisa Pak, maksudnya takut gitu ya, takut menggunakan dananya jika nanti ini tidak bisa diupload di pertanggungjawabannya di Siskedes gitu. Nah, jadi di Siskedes itu ada poin tentang peternakan, tapi di OnSpam di Kementerian Keuangan itu tidak ada Pak. Nah, ini langsung saya ini live di kantor desa Padang Langkat Pak. Terima kasih, kira-kira pencerahannya Pak. Baik, Pak Saibon dari Kabupaten Langkat. Pertanyaan yang luar biasa nanti akan dijawab oleh narasumber kunci dan narasumber utama yang masih bergabung bersama kita. Baik, kami buka lagi untuk penanya yang kedua di sesi pertama ini. Pak Taufik, ya silakan Pak Taufik, dari mana? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pendamping desa dari Kabupaten Malang, tepatnya di Kecamatan Pujon. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh para narasumber kaitannya dengan pengendalian inflasi, khususnya di desa, memang ini tidak bisa dihindari, apalagi kenaikan harga BBM sudah ditetapkan. Nah, khusus di wilayah dampingan kami, khususnya di Pujon, hari ini dan beberapa bulan yang lalu itu terjadi wabah PMK yang sangat luar biasa, di mana Pujon dikenal sebagai pusat produksi susu atau sapi perah. Nah, teman-teman di desa itu ketika penganggaran ketahanan pangan yang 20%, ketika dihadapkan pada wabah PMK ini, mereka juga mengalami kegamangan. Apakah memang nanti penggunaan dana desa yang semula direncanakan untuk pengadaan bibit, tanaman, bibit, jagung, dan lain sebagainya, sementara dia harus secara tiba-tiba melakukan penanganan kepada wabah penyakit mulut dan kaki bagi ternak, yang notabene di situ juga sangat berdampak terhadap ketahanan pangan di desa. Bicara soal pangan bukan hanya hayati tapi juga hewani. Ini memang perlu adanya sebuah pemahaman yang tuntas terkait ketahanan pangan. Itu kaitannya dengan ketahanan pangan desa yang pemanfaatan untuk 20% dana desa yang tahun ini. Berikutnya adalah kaitannya dengan inflasi yang tadi sudah banyak dijelaskan oleh narasumber, khususnya oleh Pak Nasrun.
bahwa inflasi dapat dikendalikan di tingkat desa manakala ada data atau informasi antara supply and demand di desa, terutama terkait produk unggulan misalnya, atau permintaan terhadap produk tertentu. Bicara tentang lumbung desa saja, hari ini itu masih belum banyak desa yang menangkap ini sebagai sebuah policy dalam ketahanan pangan di desa. Nah, jangan-jangan ini masih sangat theoretical, masih sangat wacana gitu ya, masih dalam tahap wacana, sehingga kita perlu adanya sebuah implementasi konkret, karena apapun yang terjadi kaitannya dengan inflasi atau resesi ekonomi dan lain sebagainya, yang terdampak langsung adalah desa, karena desa menduduki 70% penduduk Indonesia. Nah, ini memang butuh langkah-langkah konkret. Sementara itu mungkin yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Taufik dari Pujon, Kabupaten Malang. Iya. Baik, kita buka lagi untuk penanya yang ketiga, Pak Thomas. Pak Thomas, silakan. Pak Thomas, dari mana Pak Thomas? Pak Thomas? Ya. Ya, terima kasih. Baik. Pak, saya dari Klaten, Pak. Klaten, siap. Monggo silakan. Saya bukan pertanyaan, tapi lebih mengharapkan ini nanti Ya. contoh punya data yang konkret, Pak, tentang budidaya nabati atau hewani. Misalkan contoh, desa A menanam sayur, cabai seluas 1 hektar. Nah, itu nanti kan diperkirakan dalam 3 bulan atau 4 bulan, desa A itu akan punya produktivitas cabai sekian kuintal atau sekian ton. Poin saya, kalau desa bisa memproduksi sendiri kebutuhan untuk desanya, itu nanti tentu akan berimbas bisa menurunkan inflasi di desa masing-masing. Kuncinya bahwa desa harus mampu memproduksi sendiri. Jadi ada kedaulatan pangan lokal desa. Terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih. Ini saran dan harapan dari Pak Thomas, Klaten. Baik, ada 3 penanya, Pak Nasrun, Pak Kepala Badan, yang mungkin bisa dijawab langsung. Pertama mungkin Pak Nasrun, silahkan Pak Nasrun dijawab. Baik, terima kasih Pak Teguh. Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, langsung saya jawab secara keseluruhan saja, bahwa sejatinya segala hal, baik program kegiatan, baik itu yang mendukung ketahanan pangan nabati dan hewani, itu diperbolehkan menggunakan dana desa, gitu. Apalagi ada amanah untuk pada tahun 2022 ini 20% digunakan untuk ketahanan pangan. Pilihan programnya apa, pilihan kegiatannya apa, itu bisa direferensi di Permendes Prioritas maupun Kepmen tentang ketahanan pangan, begitu. Kemudian terkait dengan sinkronisasi ONSPAN dan Siskeudes, nanti mungkin Pak Kabadan yang lebih tahu bagaimana permasalahannya. Kemudian tentang lumbung pangan desa yang sejauh ini baru menjadi wacana. Yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi memang faktual, bahwa lumbung pangan itu adalah kebiasaan masa lalu yang sudah mulai ditinggalkan oleh warga desa.
Dan yang tersisa saat ini, yang punya lumbung pangan, yang berdaulat pangannya, justru desa-desa yang terpencil di dalam hutan, yang kondisi sosial budayanya itu masih sangat terjaga. Justru desa-desa semacam itulah yang memiliki dan lumbung pangannya jalan begitu. Jadi instrumen untuk membuat lumbung pangan desa ini jalan itu tidak cukup hanya dengan kebijakan, tapi juga prakarsa lokal di desa. Dan harapan kami, kawan-kawan pendamping desa, sahabat-sahabat pendamping desa, itu bisa membantu untuk terus mewacanakan, terus mengkampanyekan agar muncul inisiatif dari desa untuk menciptakan dan membangkitkan kembali tradisi atau budaya penyediaan pangan melalui lumbung pangan desa begitu. Jadi kami di Kementerian Desa itu memiliki batas kewenangan agar kewenangan desa itu justru tidak diambil oleh pemerintah pusat. Kenapa begitu? Maksudnya begini, Undang-Undang Desa telah memberikan kewenangan yang luas bagi desa untuk menentukan kehidupan internal desanya. Begitu. Di sisi lain, karena ada gelontoran anggaran dari negara ke desa, maka mau tidak mau aspek administratif seperti perencanaan nasional, kemudian pertanggungjawaban itu juga harus dilakukan oleh desa. Titik tengahnya adalah Kementerian Desa hanya berwenang untuk memberikan arahan umum dalam bentuk prioritas penggunaan dana desa. Secara teknisnya, secara detailnya, pilihan kebijakannya apa, pilihan programnya apa, itu memang diserahkan kepada desa. Permendes prioritas penggunaan dana desa itu ditulis di situ, semua item kebijakan itu baik yang berkaitan dengan ketahanan pangan, pemulihan ekonomi, desa wisata, semuanya ada rincian kegiatan A, B, C, D, E. Di poin terakhir selalu ada kegiatan lain yang menyangkut upaya itu, misalnya kegiatan lain yang menyangkut ketahanan pangan desa yang disepakati dalam musyawarah desa dan ada dalam kewenangan desa. Karenanya apa yang ada dalam Permendes prioritas itu masih bisa diekspan, masih bisa diperluas dengan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal. Jadi bagaimana keberhasilan implementasinya nanti sangat bergantung tidak hanya dari kebijakan pemerintah, tapi juga sangat bergantung pada prakarsa lokal. Karena tadi bahasa yang dipakai, diksi yang dipakai oleh Pak Kabadan tadi selalu kami mengusulkan. Kami mengusulkan. Pak Ivan tadi menyatakan kami mengusulkan. Karena wewenang dan bolanya utamanya itu ada di desa. Bolanya sekarang ada di desa. Pengendalian inflasi kah, ketahanan pangan kah, pengentasan kemiskinan ekstrim kah, khususnya dalam penggunaan dana desa, semua topik tadi bolanya ada di desa. Kementerian Desa hanya memberikan kebijakan umumnya, memberikan referensi contoh-contoh programnya, senyampang berkaitan dengan upaya tersebut, apakah itu ketahanan pangan, apakah itu pengendalian inflasi, senyampang menuju tujuan tersebut dibolehkan untuk diprogramkan atau dibuat kegiatan yang didanai dengan dana desa. Kemudian harapan Pak Thomas, terima kasih Pak Thomas atas harapannya. Kami pun juga mengharap demikian Pak Thomas, bahwa ada data, ada informasi baik kapasitas produksi maupun kebutuhan warga, baik produksi pangan maupun
komoditas penting lainnya maupun tingkat konsumsi warga masyarakat desa terhadap kebutuhan pangan tersebut. Gitu. Kementerian Desa dalam waktu dekat tadi seperti yang dijanjikan oleh Pak Kabadan akan memfasilitasi alat untuk melakukan pendataan. Di datanya bagaimana, kesuksesan pendataannya bagaimana, kami kembalikan kepada desa, dan kami menghimbau atau mengharap atau mengusulkan dalam bahasa Pak Kabadan tadi bahwa kita bersama-sama sebagai desa di Indonesia untuk sama-sama gotong royong bergandengan tangan untuk baik mengendalikan inflasi maupun mengembangkan ketahanan pangan begitu. Kemarin juga dalam rapat koordinasi antar menteri yang diundang, pengundangnya adalah Mendagri, pemimpin rapatnya Mendagri. Mendagri juga sudah menginstruksikan kepada gubernur, bupati, dan diminta agar bupati menginstruksikan kepada para camat agar mengkonsolidasikan, merapatkan barisan dalam upaya pengendalian inflasi ini, terutama yang disampaikan ke Kementerian Desa bahwa Menteri Dalam Negeri mengumumkan bahwa Kementerian Desa sudah punya landasan kebijakan Kepmen 97 tentang pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa. Mendagri menginstruksikan dan menghimbau kepada para kepala daerah untuk mengupayakan agar Kepmen ini didorong supaya diimplementasikan oleh desa. Begitu Pak Teguh. Baik. Yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Nasrun. Mungkin Pak Kepala Badan menambahkan. Terima kasih Pak Teguh, Mas Baik. Nasrun, terima kasih. Ini kepala desanya masih agak malu untuk menyampaikan, tapi Gus Saibun ini nggak malu-malu ya. Jadi Gus Saibun, bagaimana kalau kita masukkan di Siskudes, kemudian di sana di bidang 4 pemberdayaan masyarakat, subbidang pertanian dan peternakan. Kemudian apabila di kode akun belanja belum tersedia kegiatannya, maka desa bisa mengusulkan kepada kabupaten untuk ditambahkan dengan kode akun dari 90 sampai 99. Kemudian yang kedua Pak Gus Taufik ini kemudian perlu kita gunakan keputusan Menteri Desa nomor 76 tahun 2022. Ya, jadi keputusan Menteri Desa yang berkaitan dengan panduan desa aman penyakit mulut dan kuku. Di sana nanti bisa langsung dicek jenis kegiatan meskipun seperti biasa. Tadi Pak Nasrun sudah menyampaikan bahwa ini contohnya, desa bisa juga menggunakan kegiatan yang lain asalkan masih dalam wewenang desa. Dan khusus untuk PMK yang tidak diperbolehkan oleh Menteri Desa adalah vaksinasi, karena vaksinnya sudah ditanggung negara, jadi supaya tidak double counting. Juga tidak diperkenankan untuk mengganti berapa harga dari ternak yang mati karena PMK, karena itu juga nanti bisa double counting. Jadi ini contoh-contoh di dalam keputusan Menteri Desa untuk panduan PMK. Jadi ada aspek pencegahan dan mitigasi, kemudian ada aspek untuk kesiapsiagaan, kemudian pada aspek tanggap darurat, serta aspek rehabilitasi. Artinya memang sesuai keputusan Menteri Desa yang 20% ketahanan pangan memang bisa digunakan, atau mau itu atau mau
bagian dari tahap kebutuhan mendesak dan bencana alam dan bencana untuk ada masalah PMK, terutama misalnya ini di Pujon Kidul. Saya kira itu yang Gus Taufik. Kemudian yang ketiga, tambahan dari dari pertanyaan yang ketiga tadi, terima kasih ini Gus Thomas ini. Saya kira kalau Pak Thomas Sutana bahkan kalau membaca tulisan-tulisannya itu kan sudah mempraktekkan bagaimana kemandirian desa untuk buah-buahan, hortikultur, kemudian ada yang perikanan, mestinya juga sudah bisa merasakan bagaimana menangani desa. Kalau dia bisa memproduksi sendiri, maka kemudian desa itu bisa juga menangani dampak dari inflasi yang sudah berlangsung selama ini. Jadi kalau justru yang menarik adalah pada pagi hari ini adalah contoh-contoh dari desa yang sudah mandiri untuk memproduksi barang dan jasa sendiri, sehingga kemudian bisa istilah yang pertama itu mengendalikan inflasi daerah di tingkat desa. Di desa ini contoh-contohnya, jadi hanya untuk menunjukkan dan akan makin banyak kalau tenaga pendamping profesional memasukkan ke dalam daily report pendamping desa, desanya mana saja yang didampingi yang sudah mandiri, baik untuk keseluruhan aspek pangan maupun sebagian. Desa Cibiru Wetan, Bandung ini ada kemandirian sayuran, pupuk alami, daging ayam, telur ayam, kemudian sampah organik. Desa Sinar Resmi yang tadi disampaikan oleh Pak Nasrun, ini jelas ini sudah ada kemandirian beras, sudah tidak beli beras dan menggunakan sepenuhnya lumbung padi yang ada di berbagai dusun di desa ini. Desa Kerandegan di Purworejo ini setiap hari menyediakan pangan harian ini kepada warga miskin, dan pangan itu tidak hanya diperoleh dari pasar tapi juga diperoleh dari pekarangan yang dikumpulkan oleh PKK setempat. Desa Bungkasa Pertiwi di Badung ini BUMDesanya sudah menyalurkan gas baik untuk warga desa sendiri maupun desa-desa sekitarnya. Jadi sudah mandiri energi untuk gas. Kemudian Desa Tunjung di Buleleng, ini juga BUMDesa Tunjung Mekar, ini ada kemandirian telur, jadi hasil dari 6.000 ayam di desa itu yang dikelola BUMDesa, menyediakan telur bagi warga desa itu sendiri dan sekitarnya. Jadi mungkin satu hal yang menarik di samping yang tadi disampaikan Pak Thomas soal data, kalau data produksi di dalam SDG desa serta tabel baru tadi diisi, kiranya desa sudah memiliki berapa produksi, kebutuhan, dan harga. Kemudian data di samping soal data itu juga menunjukkan bahwa meskipun sebetulnya ini paradigma baru, kalau paradigma di Indonesia kan jadi narasi ya, memang ini wacana atau narasi baru, tapi konsep wacananya ya bukan berarti wacana itu awang-awang, tapi wacana menurut Foucault berarti pola pikir, pola sikap, pola tindakan, dan pola interaksi antar manusia. Jadi yang dipraktekkan di lapangan contohnya seperti ini. Sebanyak mungkin kita mendapatkan contoh akan desa-desa yang sudah mandiri akan semakin bagus, karena bisa memperkirakan seberapa kuat desa-desa kita untuk menangani inflasi daerah pada level desa. Kiranya begitu, Pak Teguh. Baik, terima kasih Pak Kaban. Karena Bapak Ibu dan peserta webinar yang kami hormati, karena narasumber dan Pak Kaban ada acara mendadak dengan Gus Menteri,
Mungkin akan saya buka satu pertanyaan yang dari YouTube, yang mungkin mengakomodir dari YouTube, Pak Kaban. Setelah itu mungkin pertanyaan bisa disampaikan melalui YouTube atau chat yang sudah disiapkan oleh teknis. Oleh sebab itu saya baca pertanyaan yang dari YouTube. Ada 3 ini ya? Oke. Baik, saya baca pertanyaan ada 3 dari YouTube, Pak Kaban dan Pak Nasrun. Mungkin bisa dijawab sekalian. Yang pertama, apakah minimal 8% boleh digunakan untuk PPDD lainnya sesuai dengan Permen Desa PDTT nomor 7 tahun 2021. Yang kedua dari Pak Ardian, peredaran pangan mengikuti sistem pasar, apa kekuatan yang dimiliki desa untuk mengendalikannya? Yang ketiga dari Roselena. Ini kayak orang Korea. Kapankah Permendes tentang prioritas dana desa 2023 diterbitkan dan didistribusikan? Tadi sudah dijawab juga dari Pak Nasrun, mengingat ini sudah bulan akhir penyusunan RKP Desa tahun 2023. Mungkin itu, Pak Nasrun, ada 3 pertanyaan dari YouTube. Monggo, silahkan dijawab. Baik, terkait dengan prioritas penggunaan dana desa 2023, saya ulangi lagi, proses penyusunannya sudah selesai, sudah diharmonisasikan antar kementerian, baik Kementerian Desa, Kemendagri, Kemenkeu, maupun kementerian yang lainnya, dan juga sudah difinalisasi bersama Kementerian Hukum dan HAM. Sekarang prosesnya sedang meminta persetujuan Presiden. Kapannya? Selambat-lambatnya seminggu lagi insya Allah sudah terbit. Kemudian peredaran pangan mengikuti sistem pasar, apa kekuatan yang dimiliki desa untuk mengendalikannya? Kami sadar betul waktu proses diskusi penyusunan Kepmen pangan itu, bahwa pangan itu bebas keluar masuk dari berbagai wilayah se-Indonesia. Berbeda dengan level negara yang ada barrier atau batasan ekspor impor. Tapi kalau di level desa itu kan produk dari Jawa Barat bisa datang ke Jawa Timur, produk dari Jawa Timur bisa datang ke Jawa Barat dan sebagainya. Apa yang bisa dilakukan desa dalam hal ini? Paling minim adalah mengetahui stok pangan di desa. Ketika stok pangan bisa diketahui, maka akan diketahui berapa kebutuhan pangan di desa. Ketika diketahui berapa kebutuhan pangan di desa, dan ketika setidaknya seluruh desa sekecamatan misalnya, semuanya mengetahui berapa kebutuhannya, berapa produksi internalnya. Jika ada kerjasama antar desa di sebuah kecamatan ini, yang surplus menjual ke yang minus, yang minus membeli ke yang surplus, maka akan ada peredaran pangan yang dalam jarak yang dekat, sehingga pengeluaran untuk transportasi bisa diminimalisir. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi desa itu melimpah sumber daya alam. Kita tahu bahwa pangan pokok itu tidak hanya beras. Maka kekuatan desa untuk mengendalikan ketahanan pangan adalah memunculkan kembali produk-produk atau pangan-pangan alternatif yang beragam. Gitu. Kemudian berikutnya, desa juga punya
dana desa yang dalam hal harga pangan mahal untuk warga miskin, terutama warga miskin ekstrim, diperkenankan dana desa digunakan untuk bantuan pangan kepada warga miskin ekstrim yang sudah tidak mungkin lagi produktif dan sudah tidak berpendapatan gitu. Jadi meskipun kita tidak berdaya apa-apa dalam peredaran pangan yang begitu bebas di dalam lingkup negara kita ini, tapi hal-hal kecil sederhana yang ketika itu dilakukan secara solid, dimulai dari pengetahuan tentang kebutuhan, pengetahuan tentang produk, pengetahuan tentang stok, itu akan berdampak banyak begitu. Bagaimana nanti kita ketika tahu kekurangannya berapa, desa bisa bertindak. Misalnya untuk memberikan bantuan pangan, desa bisa bertindak misalnya untuk memberikan bantuan bibit agar nantinya ketika panen pengeluaran untuk bibitnya tidak tinggi sehingga harga jual dari produk itu juga bisa ditekan. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh desa dalam keterbatasan, dalam batas wewenangnya. Kemudian apakah minimal 8% boleh digunakan untuk, saya nggak paham ini 8% ini maksudnya apa? Mungkin nanti Pak Kabadan bisa melengkapi. Begitu Pak Teguh. Baik, terima kasih Pak Nasrun. Baik, mungkin tambahan Pak Kaban sekaligus closing statement karena waktu memang berpacu begitu. Dalam melodi. Narasumber ada acara lain. Monggo Pak Kaban, silahkan sekalian closing statement. Ya, terima kasih. Ini seperti reuni ini, ketemu Gus Ardian lagi, Gus Saibon lagi. Jadi Gus Ardian ini pendamping di Sumatera Selatan ini. Ini peredaran pangan mengikuti sistem pasar. Nah, yang menarik begini Gus. Jadi salah satu yang dipelajari ketika ada krisis moneter di tahun 97 sampai 99 waktu itu ya. Itu bahwa di desa, di lapangan itu ketika katanya harganya lebih murah segini waktu itu di TV gitu. Kenapa ini di warung kok harganya segini? Kemudian kata penjual warung, ya kalau gitu belinya di TV saja kalau pengen murah gitu. Di warung ya harganya begini. Nah, artinya apa? Artinya salah satu yang dipelajari pada fenomena itu adalah bahwa ternyata pada dasarnya hiperinflasi, waktu itu hiperinflasi ya. Kalau sekarang inflasi yang ringan karena tadi kemungkinan di bawah 10% itu sebetulnya adalah apa yang real terjadi di lapangan gitu. Jadi Gus Halim kemarin menulis bahwa memang lazimnya inflasi itu ekonomi makro. Makanya ada Bank Indonesia yang mengurus moneter. Kemudian sebagian akademisi mengatakan bahwa peran Kementerian Keuangan untuk fiskal juga penting gitu. Tapi ada aspek ketiga, yaitu aspek kegiatan di luar kegiatan ekonomi makro dan mikro, yaitu yang real ada di lapangan. Yang real ada di lapangan itu selalu bentuknya dua, menambah supply atau mengurangi input gitu. Dan termasuk di dalamnya adalah subsidi terhadap angkutan, artinya biaya-biaya yang muncul itu bisa dikurangi dan sebagainya. Jadi saya kira waktu diajak diskusi oleh Gus Nasrun bersama Gus Halim itu antara lain idenya begitu, karena selama beliau menjabat sebagai ketua DPRD kabupaten dan provinsi itu bentuknya adalah subsidi angkutan. Tapi kemudian dicek apakah dana desa ada yang digunakan untuk membantu unit usaha angkutan, ternyata ada yang tadi kami sampaikan seperti itu. Jadi betul secara global seperti itu, tetapi tadi kami sampaikan bahwa revolusi pendekatan oleh Gus Halim adalah bagaimana kalau kita menggunakan pada level mikro, pada level yang real di lapangan. Dan ketika sampai di situ, kemudian Gus Nasrun menyampaikan ya berarti
bagaimana memproduksi, kemudian bisa diedarkan oleh, makanya pentingnya pemerintah desa untuk ikut mengedarkan di situ, dan kemudian bagaimana supaya bisa dimanfaatkan, dijual di warung-warung desa yang bekerja sama dengan BUMDesa ini. Jadi yang menarik adalah ternyata peluang itu sekarang ada dan sudah ada. Ketika Gus Halim yang tadi kami sampaikan contoh desa-desanya itu adalah sebagian dari lapangan di mana beliau sampai ke lapangan untuk melihat itu. Kemudian apakah 8% boleh digunakan untuk 8% ini yang tadinya minimal 8% sesuai Perpres 104/2021, 8% minimal untuk COVID-19. Sudah ada penjelasan bahwa jika 3 bulan terakhir tidak ada yang terkena COVID, maka boleh digunakan untuk yang lain. Jadi yang penting tidak ada kasus COVID selama minimal 3 bulan terakhir. Kiranya begitu. Kalau yang Bu Roslina ini sudah dijawab oleh Gus Nasrul tadi, Pak Teguh. Siap. Baik. Yang closingnya, jadi saya sampaikan 2 hal. Yang pertama bahwa ini inovasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi. Selama ini belum pernah ada kebijakan berkaitan dengan pengendalian dan mitigasi dampak dari istilah beliau bukan langsung inflasi desa, inflasi daerah pada tingkat desa. Jadi ini satu inovasi kebijakan, dan karena itu yang namanya inovasi ya, kalau ditanya sudah ada buktinya, ya buktinya dari kajian lapangan tadi. Ya. Tapi yang ke depan kalau ini dijalankan dengan seksama, seperti tadi contohnya di Morowali di mana ada surat bupati kepada kepala desa, baru saja juga dari pendamping di Mesuji menyampaikan mencek surat itu bagaimana kalau bisa dipraktekkan di tempatnya dan sebagainya. Dan kita lihat juga dari media massa masif untuk memberikan penjelasan awareness kepada warga. Maka kiranya inovasi kebijakan beliau ini akan berjalan dengan masif di lapangan. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih karena kita bisa diskusi dengan sangat mendalam. Juga terima kasih yang sangat kepada Gus Nasrun, salah satu pilar besiking dan reheling di Kementerian Desa. Ini yang terakhir.